Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memberkati kita semuanya pada pagi hari ini. Selanjutnya, marilah pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan rahmatnya kepada kita semuanya. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, pada hari ini kita mempelajari tentang berbusana muslim dan muslimah, yang mana keduanya itu adalah merupakan cermin kepribadian dan kehidupan diri seseorang. Dari pembelajaran ini diharapkan nanti kita semua, kalian semua peserta didik terbiasa menggunakan memakai pakaian yang sesuai dengan syariat Islam, yang tidak melanggar aturan-aturan Islam, dan tujuannya adalah mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, peserta didik nanti diharapkan dapat menunjukkan perilaku berpakaian sesuai dengan syariat Islam, menganalisis ketentuan berpakaian Islam sesuai dengan syariat Islam, yaitu menutup aurat, batasan-batasan aurat, dan juga sesuai dengan aturan-aturan, norma-norma atau budaya-budaya lokal yang berlaku pada daerahnya masing-masing. Kalau di daerah kita di Jawa Tengah, yaitu walaupun batasan aurat laki-laki adalah dari lutut sampai pusar, telanjang dada itu misalnya sudah menutupi aurat, tapi menurut norma kesopanan, yaitu berpakaian telanjang dada itu tidak sopan menurut kebiasaan. Kemudian yang terakhir, yaitu menyajikan keutamaan dengan berpakaian sesuai dengan syariat Islam, keutamaan menutup aurat, dan tata cara berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pengertian aurat secara bahasa yaitu adalah diambil dari kata awira, aurat, yang berarti adalah malu atau aib atau buruk, yaitu apabila ketika aurat tersebut tampak oleh orang lain maka kita akan malu, atau aurat itu secara tidak sengaja tersingkap secara naluri, secara umumnya manusia, maka dia akan malu karena itu merupakan suatu aib ataupun sesuatu yang cacat atau yang sesuatu yang tidak layak untuk dipandang orang lain. Sedangkan secara istilah aurat adalah batasan-batasan minimal dari bagian-bagian tubuh yang wajib ditutupi oleh perintah Allah Subhanahu wa taala. Batasan-batasan minimal, jadi yang harus tertutup, ada bagian tubuh yang wajib ditutupi karena perintah Allah Subhanahu wa taala, dan juga ada bagian-bagian tubuh yang itu boleh terlihat oleh orang lain. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an surat Al-Ahzab surat yang ke-39 ayat yang 59, maaf, Al-Ahzab surat yang ke-33 ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dain
wa kana Allahu ghafurur rahima. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menjulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Siswa-siswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat tersebut memerintahkan kepada orang-orang mukmin untuk memerintahkan kepada istri-istri, kepada anak perempuan, kepada saudara-saudara perempuan, yaitu untuk menutup aurat. Sedangkan dari menutup aurat tersebut tujuannya adalah untuk kebaikan kita. Menutup aurat itu adalah untuk kebaikan kita, yaitu supaya kita bisa terhindar dari dosa akibat mengumbar aurat, menghindari fitnah, tuduhan atau pandangan-pandangan negatif dari orang-orang lain, mencegah timbulnya hawa nafsu dari lawan jenis maupun sahabat jenis, menunjukkan diri sebagai bukan perempuan atau laki-laki murahan, melindungi tubuh dan kulit dari lingkungan, mencegah rasa cemburu pasangan hidup kita, dan yang terakhir yaitu menghindari dari pengaruh-pengaruh buruk lingkungan. Atau banyak sekali manfaat dari kita menutup aurat, manfaat-manfaat lainnya yang tidak bisa kita sebutkan pada kesempatan ini. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini contoh untuk menutup aurat dari muslimah. Sedangkan ini muslim, seorang laki-laki yang menutup aurat. Di situ jelas dari celana panjang sampai baju, sampai dada, leher tertutup semua. Yang terakhir, batasan-batasan aurat yang laki-laki adalah menggunakan yang tebal, tidak tipis, tidak ketat, tidak tampak dari samar-samar tubuh kita, tubuh seseorang. Menutup aurat yaitu antara lutut sampai pusar, itu secara aturan agamanya, tapi di sini tertutup sampai dada, sampai leher tertutup semua. Pakaian tidak menyerupai perempuan, khusus untuk laki-laki. Nah, anak sekalian, sedangkan untuk batasan aurat perempuan yaitu menutup seluruh tubuh kecuali muka. Nah, muka harus kelihatan, dan telapak tangan. Telapak tangannya harus terbuka, telapak tangannya. Hijab hingga menutupi dadanya, jadi leher, lekuk lehernya pun itu juga tidak kelihatan. Leher sampai dada itu tertutup semua. Pakaiannya tebal, tidak terlihat secara serawang-serawang dan longgar, tidak membentuk lekukan-lekukan tubuh hingga tidak menunjukkan lekuk tubuh. Tidak menyerupai laki-laki memakai kaos kaki ataupun stocking. Karena apa? Aurat bagi perempuan adalah semua bagian tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya yaitu hidayah taufiknya. Dengan hidayah kita bisa mengetahui ilmu-ilmu agama ini, ilmu-ilmu din ini dengan taufiknya, sehingga kita bisa menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kehendak Allah, sehingga kita bisa melaksanakan perintah-perintahnya sesuai dengan kemampuan kita, dan kita menjauhi larangan-larangannya. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.